Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 6 akan menjelaskan dari mata kuliah teknik riset operasional yaitu tentang materi program linear solusi grafik. Di sini kita ada beranggotakan 3 orang, di mana saya sendiri, Cherry Charnap Sistohang, dan rekan saya Fitri Kinkin, dan rekan saya Rina Mulyani. Pada latihan pertama, di sini ada soal di mana untuk pembuatan, pengecatan, dan keuntungan per unit, yaitu ada di X1 meja, X2-nya kursi dengan total waktu yang tersedia per minggunya berbeda-beda. Dan ada tujuan maksimumnya di mana Z sama dengan 7x1 plus 5x2 dan terdapat kendala yaitu di mana 4x1 plus 3x2 kurang dari 240 di mana itu adalah kendala departemen pembuatan dan 2x1 plus x2 lebih kecil dari 100 di mana itu kendala departemen pengecatan dan X1, X2 lebih besar dari 0, di mana itu adalah kendala non-negatif pertama dan kedua. Untuk penyelesaian dari latihan satu, pertama kita lihat dari kendalanya yaitu menentukan titik dari kendala satu di sini udah ada di sini kita buat x satu sama dengan 0. Sama dengan 0 di mana ada persamaannya 4x1 plus 3x2 lebih kecil dari 240. X1-nya diubah menjadi 0, 4 dikali 0 plus 3x2 sama dengan 240 di mana 4 dikali 0 sama dengan 0 dan diturunkan 3x2 sama dengan 240 dan x2 sama dengan 240 dibagi 3 menjadi x2 sama dengan 80 dan titiknya 0,80. Kemudian kita ubah x2 menjadi x2 sama dengan 0 dari persamaan 4 x1 plus 3x2 kurang dari 240 di mana x2 ini berubah menjadi 0. 4x1 ditambah 3 dikali x2 adalah 0 menjadi 0 sama dengan 240, x1-nya sama dengan 60 dari 240 dibagi 4 menjadi titiknya adalah x1-nya 60, x2-nya sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada kendala kedua di mana persamaannya 2x1 ditambah x2 dari sama dengan kurang dari 100. Pertama di sini kita tentukan dulu x1-nya sama dengan 0, 2 x1-nya sama dengan x2 dikali 0 ditambah x2 sama dengan 100 di mana x2 sama dengan 100 eh, 100-nya menjadi turun karena tidak ada dibagi oleh apapun. Menjadi titiknya X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 100. Kemudian X2 sama dengan 0 dengan persamaan 2X1 plus X2 kurang dari 100. Di mana X2-nya berubah menjadi 0, 200. Jadi 100 dibagi 2 menjadi X1 sama dengan 50 dengan titiknya 50,0. Nah, selanjutnya menentukan titik potong menggunakan substitusi dengan persamaan kendala satu dan persamaan kendala dua. Membuat persamaan dari kendala dua, eh, persamaan tersebut kemudian disubstitusikan ke kendala satu. Di mana untuk persamaan X2 sama dengan 100 kurang 2X1 dan di sini ada kendala duanya yaitu 4X1 ditambah X2 kurang dari 240. Kemudian masukkan kita masukkan untuk X2-nya dari 3X2 menjadi 4X1 ditambah 3 dikali dari persamaan X2 menjadi 100 minus 2X sama dengan 240 dan di bawahnya kemudian di 4x1 plus 3 dikali 100 sama dengan 300 minus 3 dikali minus 2x yaitu di mana 6x1. Kemudian sama dengan 240. Nah, di sini minus x1 dari 2x1 sama dari minus 6x1 ditambah 4x1 menjadi minus 2x1 sama dengan 240 dikurangin 300 sama dengan 2 minus 2x1 sama dengan minus 60 di mana menghasilkan X1 sama dengan 30 dari minus 60 dibagi 2.
Kemudian kita substitusikan ke persamaan X2 sama dengan 100 minus 2X1, yaitu X2-nya sama dengan 100, X1 sama dengan 30. Jadi 2 dikali 3, 2 dikali 30 sama dengan 60, dan 100 dikurangi 60 jadi 40. Titik potong tersebut menghasilkan 30,40 dari X1-nya 30, X2-nya dari 40. Selanjutnya adalah gambar grafik daerah visible-nya itu dari persamaan kendala satu dan kendala 2 yang dari 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 240, di mana itu adalah titik potongnya di 80 dan di 50, dan kemudian ada di kendala kedua yaitu 2x1 plus x2 sama dengan 100, yaitu ada di titik 100 sama 50, itu ada titik potongnya di 30, 40. Selanjutnya, Selanjutnya di sini kita bisa simpulkan karena tadi titik maksimumnya di Z sama dengan 7x1 plus 5x2, yaitu dari hasil titik A, B, C, D-nya menghasilkan dari hasil perhitungan, yaitu yang paling terbesar adalah di titik B. Dari hasil perhitungan di atas ini terlihat bahwa nilai maksimum dari Z adalah 410, di mana sehingga solusi optimal diperoleh adalah X1-nya sama dengan 30, X2-nya sama dengan 40, dan Z-nya sama dengan 410. Dapat disimpulkan bahwa titik B merupakan titik optimal, yang artinya untuk diperoleh keuntungan maksimum sebesar 410, perusahaan harus memproduksi batako meja X1 sebanyak 30 unit dan batako kursi sebanyak 40 unit. Sekian dari penjelasan latihan satu, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fitri. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk soal latihan yang kedua. Pada soal ini terdapat dua jenis produk, yaitu batako semen yang dinyatakan sebagai X1 dan batako kapur yang dinyatakan sebagai X2. Setiap produk memiliki keuntungan X1 sebesar 250 per unit, X2 sebesar 150 per unit. Artinya setiap penambahan 1 unit X1, keuntungan bertambah 250, dan setiap 1 unit X2 bertambah 150. Untuk tujuannya, karena kita ingin mencari keuntungan maksimum, maka fungsi tujuan dapat ditulis sebagai Z sama dengan 250x1 tambah 150x2. Fungsi ini disebut fungsi tujuan karena kita ingin mencari nilai Z yang paling besar. Untuk di bagian kendalanya, eh, kendala 1 itu X1 tambah 1,5 kurang dari sama dengan 320. Artinya, total penggunaan mesin tidak boleh melebihi 320 untuk di kendala mesin A. Untuk kendala 2, 2x1 tambah x2 kurang lebih sama dengan, benar? Oh, kurang dari. Untuk kendala 2, x, untuk di kendala 2, 2x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 480. Eh, Angka 2 pada X1 berarti setiap satu unit X1 membutuhkan waktu 2 kali lebih besar. X1, X2 lebih dari sama dengan 0, artinya jumlah produksi tidak boleh negatif. Untuk menentukan titik kendala, ini ada kendala 1, X1 tambah 1,5, X2 kurang dari sama dengan 320. Untuk X1-nya kita ubah jadi 0. Maka 1 dikali 0 tambah 1,5 X2 sama dengan 350. 1,5 X2 sama dengan 320. X2 sama dengan 1,5 dibagi 320 sama dengan 213,33. Untuk titik X1-nya ini 0,213,33
1,33. Lanjut di X1 tambah 1,5, X2 kurang dari sama dengan 320. Untuk X2-nya ini diubah menjadi 0, X1 tambah 1,5 kali 0, karena X2-nya diubah menjadi 0, sama dengan 320. X1 sama dengan 320. Maka titik untuk X2-nya itu 320,0. Untuk di kendala 2, 2X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 480. X1-nya kita ubah lagi menjadi 0. 2 kali 0 ditambah X2 sama dengan 480. Untuk X2-nya ini sama dengan 480. Itu di titik X1 0,480. 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 480. X2-nya diubah menjadi 0. 2 kali 1 tambah 0 sama dengan 480. X1 480 dibagi 2 sama dengan 240. X1 sama dengan 240. Jadi titiknya 240,0. Untuk menentukan titik potong, di kendala 1, X1 tambah 1,5 X2 kurang dari sama dengan 320. Kendala 2, 2 X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 480. Membuat persamaan dari kendala 1, persamaan tersebut disubstitusikan ke kendala 2. X1 sama dengan 320 minus 1 eh, minus 1,5 X2. Eh, Lalu 2 dalam kurung 320 minus 1,5 X2 sama dengan 480. Lalu 640 ini hasil dari 2 dikali 320 min 3X2 ini 2 dikali 1,5. Jadi hasilnya itu 3. X2-nya tetap masih dan plus X2 sama dengan 480. 640 dikurang 2X2 sama dengan 480. 2 kali 2 sama dengan 160. 160 bagi 2 sama dengan 80. Jadi untuk X2-nya ini adalah 80. Lalu X1 sama dengan 320 min 1,5 X2. X1 sama dengan 321,5 dikali 80. Karena X2-nya itu 80, X1 sama dengan 320 minus 120. X1 sama dengan 200. Jadi titik potongnya untuk X1 adalah 200 dan untuk X2-nya adalah 80. Oke, untuk grafiknya dari titik-titik yang diperoleh kita dapat menggambarkan grafik pertama melalui titik 0,213, titik 33 dan 320,0. Garis kedua melalui 0,480 dan 240,0. Karena tanda lebih kecil dari sama dengan, maka daerah penyelesaian berada di bawah garis. Daerah yang memenuhi semua kendala disebut daerah visible. Jadi disebutkan titik sudutnya adalah 0,0, 0,213,33, 200,80, 240,0. Jadi titiknya ada 4 titik sudut. Next. Untuk kesimpulannya, di sini
Z sama dengan 250x1 tambah 150x2. Untuk titik A itu X1 0, X2 213,33. Untuk perhitungan Z-nya itu 250 kali 0 tambah 150 dikali 213,33. Dan hasilnya 2000. Dan untuk titik B, X1-nya 200, X2-nya 20, perhitungan Z-nya itu 250 dikali 200, tambah 150 kali 80, dan untuk hasilnya 62.000. Untuk C itu 240 di X1, dan X2-nya itu adalah 0, perhitungannya 250 dikali 240 ditambah 150 dikali 0 hasilnya 60.000. Dan untuk D itu karena 00 jadi bisa dibiarin aja. Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa nilai maksimum dari Z adalah 62.000. Sehingga solusi optimal diperoleh pada X1 sama dengan 200, X2 sama dengan 80, Z sama dengan 62.000. Dapat disimpulkan bahwa titik B merupakan titik optimal yang artinya untuk memperoleh keuntungan maksimum sebesar 62.000, perusahaan harus memproduksi batako semen X1 sebanyak 200 unit dan batako kapur X2 sebanyak 20 unit. Untuk latihan yang ketiga dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus WY Endor Glass CO. Di sini fungsi tujuan atau maksimumnya. Nah, ini ada soalnya. Untuk variabel keputusan X1 saya untuk pintu kaca dan untuk X2-nya untuk jendela kayu. Untuk fungsi tujuan maksimumkannya Z sama dengan X3 X1 ditambah 5 X2. Untuk fungsi kendalanya ada departemen 1 yaitu 1 X1 ditambah 0 X2 kurang dari sama dengan 4 atau X1 kurang dari sama dengan 4. Untuk departemen 2-nya itu 0 atau X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 12 atau 2X2 kurang dari 12 sama dengan X2 sama dengan kurang dari 6. Untuk departemen 3-nya 3X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 18. Syarat non negatifnya X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini ya, untuk kendala 1 yaitu ada 1 atau X1 ditambah 0 X2 kurang dari 4. Kita buat X2-nya menjadi 0, jadi 1X1 ditambah 0 kali 0 sama dengan 4. Maka X1-nya sama dengan 4. Untuk titiknya jadi 4,0. Untuk kendala 2 ada X1 ditambah 2X2 kurang dari 12. Kita ubah X1-nya menjadi 0, maka 0 kali 0 ditambah 2X2 sama dengan 12, maka 2X2 sama dengan 12, maka X2 sama dengan 0 karena yang 12 dibagi 2 dan ini dipindahin. Maka titik yang dihasilkan yaitu 0,6. Dan untuk kendala 3, ada 3X1 ditambah 2X2 kurang dari 18, dan kita ubah X1-nya menjadi 0, maka 3 kali 0 ditambah 2X2 sama dengan 18, maka hasilnya 2X2 sama dengan 18, 18 dibagi 2, 9, jadi X2 sama dengan 9. Untuk titiknya menjadi 0,9. Untuk selanjutnya X2-nya kita rubah menjadi 0, maka 3X1 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 18. Maka 3X1 sama dengan 18. 18 dibagi 3 jadi 6, maka X1 sama dengan 6. Untuk titiknya menjadi 6,0. Menentukan titik potong. Kendala 1 ada 1 X1 ditambah 0 X2 sama dengan 4. Untuk kendala 2, X1 ditambah 2, X2 sama dengan 12.
Sekarang membuat persamaan dengan substitusi. Kendala 1 yaitu X1 sama dengan 4, maka 3X1 ditambah 2X2 sama dengan 18, maka 3 dikali 4 ditambah 2X2 sama dengan 18, maka 12 menghasilkan 12 ditambah 2X2 sama dengan 18. Maka kita pindahkan 12 menjadi 2X2 ditambah 2X2 sama dengan 18 dikurangi 12, maka 2X2 sama dengan 6, lalu kita pindahkan 2-nya menjadi dibagi dengan 6, maka 6 bagi 2 sama dengan 3, menghasilkan titik 4,3. Selanjutnya ada kendala 2, X2 sama dengan 6, maka 3X1 ditambah 2X2 sama dengan 18, 3X1 ditambah 2 dikali 6 sama dengan 18, 3X1 ditambah 12 sama dengan 18, maka 12-nya kita pindahkan jadi 3X1 sama dengan 18 kurangi 12, maka X1 sama dengan 6. Oh, 3-nya kurang, mohon maaf. Maka 6 bagi 3 sama dengan 2, maka menghasilkan titik 2,6. Nah, kesimpulannya, ini garis biru, yaitu batas atau 4, batas produk 0,4, batas produksi untuk Departemen 1. Area layak berada di sebelah kiri garis ini. Untuk yang merah atau oranye, ini berada di 0,6, maka garis merah batas produksi Departemen 2, area layak berada di bawah garis ini. Untuk yang hijau, 3X1 tambah 2X2 sama dengan 18, batas kapasitas Departemen 3, area layak berada di bawah atau kiri garis diagonal ini. Titik terakhir yang disentuh sebelum keluar dari daerah layak adalah titik D 2,6. Pada titik ini keuntungan mencapai angka tertinggi yaitu 36 atau 36.000. Sekian. Baik, sekian presentasi penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.